Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja kita memperingati Santo Athanasius. Ia adalah seorang uskup dan pujangga gereja. Ia adalah uskup yang sangat getol menghalau para kelompok anti-iman saat itu. Tidak hanya itu, Santo Athanasius sangat suka berkeliling mengunjungi umat di keuskupannya. Ia adalah seorang yang sungguh berdedikasi pada pelayanannya. Demikian juga bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Kita diajak untuk memberi makna pada setiap kegiatan dan peran yang kita miliki. Saudaraku yang terkasih, Injil menampilkan Yesus yang menegur orang-orang banyak itu karena motivasi mereka yang tidak murni dalam mengikuti Yesus. Sebab mereka hanya datang untuk menikmati mujizat penggandaan roti saja.
Bagi Yesus, tindakan tanpa motivasi murni hanya akan membawa kesulitan dalam menjalani hidup, bukan pada kebahagiaan. Hal itu akan menjatuhkan orang-orang Yahudi pada keserakahan, sehingga mereka tidak lagi bekerja untuk hidup, tetapi hidup untuk bekerja. Saudara-saudariku yang terkasih, kita pun pernah demikian. Kita melupakan tujuan kita bertindak dan hanya mencari sebanyak mungkin kenyamanan. Kita berhenti untuk menikmati pekerjaan dan lebih menganggapnya sebagai beban hidup atau tujuan hidup. Pengalaman-pengalaman itu menjatuhkan kita pada sikap setengah-setengah. Tetapi Yesus mengajak kita untuk kembali memantapkan motivasi dan semangat dalam seluruh tindakan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, di masa Paskah ini kita diajak untuk selalu memiliki semangat baru seperti Yesus yang bangkit, yang memberi hidup yang baru. Santo Athanasius menjadi model kita untuk selalu bersemangat dalam kegiatan dan peran kita. Dia hidup dan berkarya dengan memberi makna dan semangat dalam kegiatan dan perannya. Kita pun diajak untuk memberi makna dalam kegiatan kita dan peran kita, bukan sebagai beban dan tugas, melainkan menjadi suatu pelayanan dan lebih lagi menjadi suatu perwujudan diri kita. Akhirnya kita pun diajak untuk bersungguh-sungguh menaruh cinta dalam setiap kegiatan demi kebaikan dan kebahagiaan kita. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas teladan yang diberikan oleh Santo Athanasius, terlebih atas Yesus Kristus yang telah bangkit, yang menjadikan kami manusia baru dengan semangat baru. Semoga iman dan raga kami tetap dikuatkan dan selalu diberi kesehatan untuk terus hidup dan berjuang demi Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra,
untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.